أخرج السماء سماء الباطن المدني والوالد الشيخ قدر أنجل من العطرة الشيخ محمد سماء المجد من العطرة الشيخ رشد عبد الله البنجري من العطرة الشيخ قسم الأنوار بن اسماء البنجري من العطرة الشيخ ومن بلد البنجري ما شافنا معلمين وزوجتي وذريتي من الله يغفر له ويرحمه وإلى درجات من الجنة يقول بسر المنظور مغلوب من الدنيا والآخرة والعطرة بنا ومنا ولأبينا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواحنا من بلد من المسلمين والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات من الجنة ويقولون بسر المنظور مغلوب بنا ودنيا الآخرة والعطرة بنا ومنا ولأبينا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواحنا من بلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نيات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت للإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Robbal Muslim Walaupun halaman 118 kan 16 kan 17 14 berapa? 117. Pokoknya al-Malik rahimahullah ta'ala menambahnya bihi wa bi'ulumi bidari nabi halaman 117 123 dan adalah hanya saja kemuliaan Allah Ta'ala itu satu sifat daripada beberapa sifat daripada amdatnya Allah, dan sifat itu di dalam kesudahan kesempurnaan, dan yaitu maha suci Allah daripada bertambah-tambah dan berkurang-kurang daripada sifat itu, dan segala sifat itu tiada sekali-kali berubah seperti zatnya jua, yaitu yang amat mulia tiada berubah, tiada berkehendak ia kepada dan bertambah mulia, dan tiada berkehendak ia kepada bertambah mulia, dan tiada datang akan dia akan kekurangan karena sempurnanya daripada sifat Allah. Ini kemarin disini sambungan malam. Contohnya kemarin ini masuk kepada sifat Allah yang kedua, yaitu qidam. Artinya Allah Ta'ala sedia. Allah sedia. Tiada nang kaya kecuali Allah. Tiada yang semulia kecuali Allah. Sudah. Kecuali Allah kemarin. Apa jika hendak mulia dan hendak kaya disuruh berpanah kepada sifat qidam ini tadi. Sifat qidam itu contoh berpanah kepada dua sifat, kemuliaan dan kekayaan. Arti qidam itu contoh kemarin kurang hendak sembahyang. Sebelum orang sembahyang dan pada waktu orang sembahyang mengucap Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar itu ada dan keluar suaranya dan bunyinya Allahu Akbar itu tiada dalam mulut. Sesudah selesai Allahu Akbar ranai imbah ranai Allahu Akbar tadi hilang pun kada di mulut. Apabila ikam berpanah di situ, maka diberi oleh Allah akan dua sifat. Satu, sifat kekayaan dari Allah. Yang kedua, sifat kemuliaan dari Allah. Asal itu sama kayak kita. Sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum membaca Bismillah, kalimat Bismillah itu kadada dalam mulut, kadada dalam Bismillah. Tapi pada waktu membaca timbul imbah tuntung sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini hilang pun
ada lagi. Ada. Nah, kita itu di sini disuruh untuk itu. Disuruh untuk itu. Jadi sebelum Allahu Akbar atau sebelum Bismillah, Allahu Akbar dan Bismillah itu berada di mana? Dan pada waktu mengucap Allahu Akbar dan Bismillah, sesudahnya itu pulang Allahu Akbar dan Bismillah itu hilang pun ada lagi itu. Cukup satu kali timbul. Nah, itu ayat Al-Quran. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Tulijul laila bin nahar, hilangnya malam timbul siang. Kemana malam itu? Siang jadi sebelum siang malam. Pada waktu siang hari, malam itu kemana? Nang timbul siang. Tuntung siang, masuk waktu malam, hilang pulang siang tadi, kemana siang itu? Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail, hilang pulang. Hilangnya itu tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Allah mengeluarkan hayy nang hidup daripada nang mati. Buktinya manusia. Dan Allah kuasa mengeluarkan nang hidup dari nang mati dan mengeluarkan nang mati dari nang hidup. Artinya disuruh disitu bapak hati bapak nanti ikam bayang. Sebelum ikam sembahyang, ikam belajar ilmu fikih, tata cara sembahyang, rukun 13, rukun 13 ikam gawi, ikam belajari habis rukun 13 dari kaji. Sesudah selesai rukun 13, wudunya dan lain sebagainya sudah dikaji bujur. Itu pulang karena rukun qauli dikaji bujur seperti rukun qauli termasuk baca Quran, baca Fatihah dikaji bujur. Artinya pun membaca sesuai kaidah Al-Qur'an, tata cara baca Quran. Rukun fi'linya digawi, rukun qaulinya digawi, rukun hayatnya digawi, sunat abadnya digawi, sunat hayatnya digawi juga. Kaji itu imba sudah tak kaji barataan rukun qauli, rukun fi'li, rukun 13. Maka imba itu ikam sembahyang Allahu Akbar, yang dulunya ikam ikut lawan ilmu nang ikam belajar, yang dulunya ikam ikut lawan ilmu nang ikam belajar masalah yang dulunya ikam belajar, lalu ikam beribadah itu menurut ilmu nang ikam belajar. Lalu mengamalkan sifat tidak, disuruh mempanakan itu tadi. Ilmunya tetap dipakai, tapi kada diikuti lagi. Ilmunya dipakai, tapi kada dipegangi lagi. Contoh, kamu berdiri betul banyak dengan ilmunya tidak. Lalu setiap kali ikam berdiri betul, ikam menghitung awak ikam bujur-bujur jagat. Apabila ada udur syar'i, lawas ikam amal apa nembak 10-20 tahun. Baik itu ikam belajar tauhid,
lalu hendak mengamalkan sifat kita itu. Jadi gawian yang berdiri betul tadi tetap digawin, tapi jangan lagi berikut lawan ilmunya tentang itu tadi, dan diikuti sudah dilapas, artinya berlapas. Rukuk sudah kebiasaan tapi dihilangkan, berikut lawan ilmu. Itu orang sifat kita. Jadi dihilangkan, jadi sudah, jadi rukuk seperti dia biasa, rukuk seperti biasa, tapi nya kada lagi berikut lawan ilmu. Rukuk 13, tapi rukuk 13 itu sudah menjadi gawian. Nah, ditimbulkan adalah satu, apabila ikam sampai pemahaman lawan af'al Allah, jadi ilmu itu dihilangkan, ditimbulkan anugerah dan karunia Allah di situ. Jadi sok ada diikut dua apa lagi, tapi diikut lawan af'al Allah, bersandar lawan af'al Allah di dalam sembahyang. Contoh ikam dahulu belajar Al-Quran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap cara baca dari huruf, lafal huruf, melafalkan, membaca huruf, melantunkan huruf, itu pulang hukum-hukum nun mati dan tanwin betul huruf hijaiyah. Ikam belajar, baik itu ikam amalkan bertahun-tahun, baik itu ikam masuk kepada tauhid. Nah itu tadi jangan diikuti lah lagi lapas. Tidak lapas toh sudah kebiasaan. Jadi apabila melapasnya itu berarti kamu melapas keakuan diri kamu. Karena kamu mengira aku ini kayak ini sembahyangku, aku bertamu ini kayak ini bacaku karena aku belajar. Lalu akhirnya di dalam sembahyang itu kadang-kadang tulijul laila bin nahar wa tulijul nahar bil lail. Hilang malam timbul siang, hilang siang timbul malam. Ampun kita tetap mengikut lawan ampun kita. Contoh orang ahli ilmu palak, contoh orang ahli ilmu alat. Jadi pada waktu sembahyang itu apabila dia masih memegang ilmu itu, berarti baru mengamalkan sifat kita itu. Jadi ilmu itu dilapas, tapi gawiannya sudah kayak kebiasaan, berdiri betul, rukuk ini kayak biasa. Tapi jangan lagi memandang mengikut akan ilmu tadi itu, tidak bolehkan kepada Allah bersifat tidak, artinya sedia. Ini dikatakan Tuhan anugerah. Jadi berdiri menyatakan akan af'al Tuhan itu apabila sampai kasih itu pemahaman. Apabila ada masih boleh baik pun lawan gawian sembahyang. Contohnya berdiri Allahu Akbar, contohnya berdiri dalam hatinya aku baru belajar pikir bahwasanya setelah takbiratul ihram beserta niat, rukun kedua adalah baca pada rukun pertama berdiri betul sambil mengangkat takbir sambil berniat, itu hujannya nyawa baru belajar pikir itu. Lalu hujan nyawa kayak di lalu tak buat nyawanya situ hujan nyawa aku baru belajar pikir kayak itu. Nah, jadi di situ hitungannya tuh tamandang tertahan diingatan kepada dirinya wajib ya. Jadi ilmu itu lapas, tidak lapas itu jangan dinyatakan, tapi sudah menjadi kebiasaan
kebiasaan apabila kita hendak melihat Allah Maha Kaya, apabila kita hendak melihat Allah Maha Mulia. Selanjutnya itu sifat kita daripada keterangan ini tadi. Contoh jika hendak membaca apa, dulu membaca, mengatakan dulu anak Bismillah, sebelum Bismillah itu Bismillahnya ada dakul, ada Bismillah, pada waktu Bismillah namanya ada kalau nanti tuntung Bismillahirrahmanirrahim hilang pulang. Jadi di situ disuruh ingat, disuruh musyahadah, disuruh memandang, disuruh ingat. Artinya tiada. Setelah seorang tiada, lalu timbul Allahu Akbar, atau setelah seorang memandang tiada, lalu timbul Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan itu pun tadi juga berdasarkan ilmu nang nyoba hari belajar. Tapi kalau sudah belajar, diamalkan bertahun-tahun, lalu masuk tauhid, lalu disuruh masuk kepada pengamalan sifat tidak amun hendak melihat mengingat Allah akan dua sifat, yaitu sifat kekayaan dan sifat kemuliaan. Dibuka oleh Allah pasal hikam ada di dahulu itu ya kayaknya hikam tuh namanya biasa kami tinggi tulisannya ada otak, tapi bacanya belum keluar. Auzubillah pun belum keluar. Bacaan Bismillah pun belum keluar. Dan Bismillah dan Auzubillah dan Bismillah pun ada juga di mulutnya belum dibaca. Itu perumpamaannya, itulah diri hikam nang kada tadi. Lalu pada waktu A'udzubillahi minasyaitonirrajim tak keluar huruf itu. Nah itu marahnya nang tak keluar, itu marahnya nang kalihatan itu itulah nang nampak itu itulah bantuan Tuhan. Kemarin contoh bayi lagi lahir, mata ada mari, taringnya kada mendak, suara kada kau bapak, dan nangis kau menangis haus susui dimakannya nanti bapak lah ada kolata lawas masanya lalu kawa basuara dan timbul suara. Setelah timbul suara, lalu akal diadakan, lalu ujian akal itu suara kita, ujian akal kita. Jadi akal kita ini berdasarkan ilmunya, bah suara keluar dari mulut kita, ujian akal. Padahal akal ini kan diulah, diandap, tadahulu bijak, tadahulu kada melihat, tadahulu tuli, tadahulu bisu. Akan-akan kau berkadar umur berapa? Akan-akan kau melihat umur berapa? Akan-akan kau mendengar umur berapa? Tadi kalau lalu akal tadi juga imbal akal ada, lalu ujar akal itu mulut kita menambah suara. Kalau memang itu mulut kita menambah suara, kenapa pada waktu mati kita pada awal lagi menggerakkan untuk dan pada awal lagi mengeluarkan satu huruf caranya ya tadi sebelum membaca ada belum timbul yang dibaca, sebelum bergerak belum timbul yang digerakkan. Jadi latihannya menimbulkan
Umpama bacaan menimbulkan mengatakan bacaan timbul, bergerak mengatakan gerakan yang digerakkan. Itu orang belajar duduk, cara pandang, musyahadah, mengingat akan afalnya Allah. Contoh kemarin orang sembahyang, rukun pertama adalah angkat takbir beserta niat dan berdiri betul bagi yang kada wujud sajinya. Allahu Akbar saja kok banyaknya. Tuntung Allahu Akbar di dalam hati nanti ingatakan gawian yang kedua, yaitu membaca pada Al-Fatihah. Jadi ingat di situ nama membaca apa? Anggap seorang dulu punya kawan kita, seorang dulu nama membaca, tapi Tuhan nama akan membaca. Berat kalau tu, kecuali nyawa, ayo lah, kali juga ni, kecuali akhirnya. Itu amalan menyawa hendak melihat kekayaan Allah dan melihat kemuliaan Allah. Buat pribadi, artinya harus bapaknya disifat tidak. Hati kita itu Tuhan sedia selalu. Seorang kali ada sedia, hati kita sedia. Jadi sebelum membaca apa-apa, nanti baca itu kadada di dalam mulut tadi. Nah itu kita, kalau Allah sedianya Allah, ya nambah bunyi Allahu Akbar, itu sedianya Allah. Kalau kita, ya nah, sebelum mengucap Allahu Akbar itu kita tak bayangannya ada, hurufnya ada. Allah itu wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Ada lagi sesudah Allah. Itu kurang belajar bapak mempanahkan, nanti panahkan itu seorang. Kita kata nanti tampak akan dari sifat hidupnya Allah. Apabila nama itu, maka ikam akan melihat akan Allah Ta'ala dengan sifat kekayaan dan sifat kemuliaan. Allahu Akbar. Jadi jangan ujar hati, ini aku, ini aku, ini aku, anu baca Fatihah. Ini baca Fatihah. Ini aku baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Fatihah ada kalau Fatihah itu. Jadi hati disuruh mengingatkan, nah akan di jalanan, jangan tuntung betul. Ini wajah Jepang yang bahkan sunat tuntung. Jadi jangan hati baiknya aku membaca Fatihah. Nah jadi ingat lawan gawian sembah. Ya, ingat lawan gawian 13 rukun 13 dalam sembah. Ya, jadi soal ada lagi mengingat diri dari seorang ada dengan tetelaga dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tata cara bacanya pun kan menurut ilmu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah kalau tak? Surah dan Fatihah itu dihitung satu pada pandangan af'al. Hitung satu. Kalau pikir beda, nanggaran rukun cuma pakai Al-Fatihahnya aja. Nah kita pandang, kalau buat tauhid nang dipandang, nang bauqab ini itu nang bauqab baca Fatihah dan ayat bauqab dan kadang-kadang huruf-hurufnya itu membaca. Baik namanya watinya wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Itu kan ya ladzina amanu wa amilus solihati berarti semuanya walahum ajrun ghairu mamnun. Pegangan iman lah, pegangan keseteman.
Ingatakan ulang imba ini aku ruku. Hanya ingatakan dulu hanya ruku. Nah itu ingat artinya sebelum menggawi ingatakan imba ini aku ruku. Tidak sama aja tak? Tapi sudah tahu seorang itu tadi adalah orang memandang di afal. Itu kawan itu kemarin tauhid dulu. Karena baru tidak ruko bahkan rabial azimi wa bihamdih bahkan rabial azimi bihamdih itu tuntung lah ruko tadi atau pada membacanya itu tapi sekedar ruko aja. Nah ruko di dalam ilmu fikih menghilangkan gerak badan hulu karena walaupun satu mat salah zah atau satu mat ini hilang gerakan terdahulu hendak rukuk sudah berdana hendak ibadah tidak ulang ingatakan imba ini aku tidak sampai salah. Nah kayak itu aja ingatan hatinya mah itu nang dipadahkan orang ingat lawan kalakuan Tuhan. Tapi pulang amunnya mengatakan itu ilmunya luput kada kawan tak kawan juga bah tajwidnya luput umpama tapi jadian tadi ilmu itu dilapas dan diikuti lagi maksudnya ilmu dilapas itu dikaji dahulu dikaji ilmu itu hanya diamalkan Allah sebagian tahun dari ilmu yang dikaji imbahnya jangan lagi mengatakan ilmu itu tadi nanti mengatakan pulang belajar mengingat Allah ujar Allah ya Allah 40 nih aku aja lagi naikkan ingatan kan ada kalanya mengatakan itu tadi lawan afalnya Allah. Ada kawan 24 jam dalam sembahyang barang dalam sembahyang gawian Allah dalam sembahyang mana afal Tuhan membantu kita Allah dengan kelakuannya membantu kita di dalam sembahyang yaitu di rukun 13 tata caranya ya kayak itu tadi mengamalkan sifat kita sebelum bismillah timbul bismillah tiada sebelum hendak bergerak ingatkan dulu imba ini aku ruku hanya ruku imba ruku lalu pulang jelasin imba ini aku tidak hanya bangkit dari imba ruku lalu tidak sami Allah liman hamidah Tuhan ini pulang tak menghilangkan gerak terdahulu habis rukuk kayak tidak imba tidak bagaimana dalam hati pulang imba ini aku bacaan sujud berarti mengatakan gawian mengatakan gawian berarti mengatakan ingat lawan kelakuan Tuhan lawan seorang di dalam sembahyang barang diingat mau kada kawan di luar sembah yang apalagi mau kawan 24 jam mau kawan kada kawan di dalam sembahyang barang maingat